Bagaimana hukum internasional lahir? Dari perang, dominasi gereja, sampai dunia digital. Pernah kepikir nggak gimana jadinya dunia ini kalau nggak punya aturan internasional? Negara kuat bisa seenaknya menyerang negara kecil. Kesepakatan bisa dilanggar kapan aja. Tiap-tiap negara nggak akan menempatkan diplomatnya di negara lain karena nggak ada jaminan keselamatan. Bahkan mungkin isi bumi hanya konflik dan chaos. Tapi menariknya, hukum internasional ternyata nggak lahir dari ruang kuliah. Ia lahir dari konflik, dari perang, dari perebutan kekuasaan, dan dari rasa takut manusia terhadap kehancuran yang berulang. Panjang, keras, dan berliku perjalanan yang ditempuh hukum internasional, dan di setiap fase perkembangannya selalu dipicu oleh satu pertanyaan besar. Bagaimana manusia bisa hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan? Masa klasik, saat dunia belum punya negara modern. Jauh sebelum ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Mahkamah Internasional, peradaban kuno sebenarnya sudah mengenal aturan antar kerajaan. Di India kuno misalnya, manusia sadar bahwa perang pun harus punya batas moral, yakni melalui konsep Dasadharma yang mengatur etika perang dan perdamaian. Kita bergeser ke Mesir dan Cina kuno. Di sana udah ada traktat atau perjanjian antar kerajaan. Ini merupakan hal yang penting, karena untuk pertama kalinya hubungan politik antar kerajaan atau negara mulai diikat dengan kesepakatan formal, bukan sekedar kekuatan senjata. Sementara di Yunani kuno, negara-negara kota atau city-state mulai membangun sistem diplomatik. Mereka mengirim utusan, membuat aturan hubungan antar kota, bahkan mengenal perlindungan bagi diplomat. Dan dari Romawi lah hadir salah satu prinsip paling penting dalam hukum internasional yang terus dipakai sampai hari ini, yakni Pacta Sunt Servanda, yang artinya perjanjian harus ditepati. Kelihatannya sederhana, tapi prinsip ini menjadi fondasi seluruh hubungan internasional modern, karena tanpa kepercayaan terhadap perjanjian yang sudah dibuat, dunia internasional akan tenggelam dalam kekacauan total. Abad pertengahan, saat gereja lebih kuat dari negara. Masuk ke abad pertengahan, perkembangan hukum internasional justru melambat. Kenapa? Karena saat itu Eropa belum mengenal konsep negara modern. Kekuasaan terbesar justru berada di tangan gereja Katolik dan Kaisar Romawi, hingga loyalitas masyarakat bukan kepada negara, tapi kepada agama dan kekaisaran. Selain itu, sistem feodalisme, produk dari sistem kekaisaran, membuat wilayah-wilayah terpecah. Tiap bangsawan punya kekuasaan sendiri, tidak ada sistem internasional yang benar-benar teratur. Namun justru di fase inilah, hal tersebut menjadi penentu perubahan besar berikutnya. Mulai muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang paling berdaulat, gereja, kaisar, atau negara. Pertanyaan inilah yang nantinya melahirkan revolusi besar dalam hukum internasional. Titik balik dunia, Perjanjian Westphalia 1648. Kalau ada pertanyaan, apa yang benar-benar mengubah wajah hukum internasional? Jawabannya adalah Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini lahir setelah perang yang brutal, panjang, dan menghancurkan selama 30 tahun di Eropa. Bangsa Eropa sadar, kalau perang terus dilakukan atas nama agama dan perebutan kekuasaan, maka peradaban bisa runtuh. Dan disinilah lahir konsep paling penting dalam hukum internasional modern, yaitu kedaulatan negara atau state sovereignty. Westphalia mengubah wajah dunia dengan 3 hal besar. Pertama, setiap negara memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya sendiri. Kedua, negara lain tidak boleh ikut campur urusan domestik negara lain. Dan ketiga, semua negara dianggap sederajat di mata hukum. Inilah fondasi sistem negara modern yang masih dipakai sampai sekarang. Jadi istilah kedaulatan negara yang kita kenal hari ini, akar sejarahnya berasal dari Westphalia. Tokoh-tokoh yang mengubah cara dunia berpikir. Setelah Westphalia, bermunculanlah tokoh-tokoh yang mulai menyusun hukum internasional secara ilmiah. Yang paling terkenal adalah Hugo Grotius. Ia sering disebut sebagai Bapak Hukum Internasional.
Gagasan revolusioner Grotius adalah bahwa hubungan antar negara tidak boleh didasarkan pada kekuatan militer, tapi juga pada hukum dan moralitas universal. Ini penting sekali, karena di titik ini, hukum internasional bermetamorfosa dari sekedar kebiasaan politik menjadi sistem hukum yang lebih terstruktur. Tokoh lainnya seperti Francisco de Vitoria dan Francisco Suarez juga memperkuat ide bahwa semua bangsa memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Dari sinilah muncul embrio konsep hak asasi manusia dan keadilan global. Abad ke-19, saat negara-negara di dunia menjadi saling terhubung. Revolusi industri di awal abad 19 membuat wajah dunia berubah drastis. Kereta api berkembang, kapal uap mempercepat perdagangan, komunikasi lintas negara makin cepat, dan tiba-tiba negara di dunia menjadi saling tergantung. Nah, ini titik penentu berikutnya. Karena ketika ekonomi dunia mulai terhubung, negara-negara mulai sadar bahwa mereka membutuhkan aturan bersama yang lebih jelas. Maka lahirlah berbagai konvensi internasional dan upaya kodifikasi hukum untuk menciptakan struktur hukum internasional modern yang mengatur hubungan diplomatik dan hukum perang secara formal. Hukum internasional mulai ditulis secara sistematis, bukan lagi sekedar tradisi. Selain itu muncul konsep balance of power, yaitu gagasan bahwa stabilitas dunia harus dijaga dengan keseimbangan kekuatan antar negara besar. Walaupun terlihat politis, konsep ini sangat menentukan arah hubungan internasional selama ratusan tahun. Abad ke-20, dunia belajar dari dua perang besar. Datang dua tragedi terbesar dalam sejarah manusia, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Akibat perang tersebut, puluhan juta orang meninggal, kota-kota hancur, dan akhirnya dunia sadar satu hal. Kalau tidak ada kerjasama global, peradaban manusia bisa musnah. Maka lahirlah Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I. Walaupun gagal mencegah perang berikutnya, organisasi ini menjadi cikal bakal sistem internasional modern. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia membentuk United Nations atau PBB di tahun 1945. Dan disinilah fase ketika hukum internasional berkembang sangat cepat. Mulai dari hukum perang, hak asasi manusia, hukum laut, perdagangan internasional, sampai perlindungan pengungsi. Di fase ini juga terjadi dekolonisasi besar-besaran di Asia dan Afrika. Negara-negara baru bermunculan dan mereka membawa perubahan besar. Hukum internasional tidak lagi hanya dikendalikan negara-negara Eropa. Dunia menjadi jauh lebih multipolar. Era modern, saat individu juga menjadi subjek hukum internasional. Jika sebelumnya hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara, tapi sekarang berubah. Individu, organisasi internasional, bahkan perusahaan multinasional mulai memiliki pengaruh besar dalam hukum internasional. Misalnya, seseorang bisa diadili di mahkamah internasional karena kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat. Artinya, dunia mulai mengakui bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan bukan lagi sekedar urusan dalam negeri. Setelah itu muncul juga tantangan baru. Perubahan iklim, kejahatan cyber, terorisme lintas negara, dan ekonomi digital global. Semua itu membuat batas kedaulatan negara menjadi semakin kabur. Dan disinilah tantangan terbesar hukum internasional modern. Bagaimana menjaga kedaulatan negara, tapi tetap mampu menghadapi masalah global yang tidak mengenal batas wilayah. Jadi sebenarnya, secara hukum internasional adalah sejarah perjuangan manusia untuk menciptakan keteraturan di tengah kekacauan. Dari kerajaan kuno ke dominasi gereja, dan lahirlah negara modern hingga era globalisasi dan dunia digital. Setiap fase selalu lahir karena krisis besar. Mungkin itu pelajaran paling penting dari hukum internasional, bahwa hukum seringkali berkembang dan berubah setelah manusia menyadari betapa mahal harga sebuah kekacauan.